Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel coklat. Ini kemasan besar, beratnya 30 gram. Kemudian 1 sendok teh agar-agar plain dan 6 sendok makan gula pasir. Selanjutnya, ini diaduk hingga betul-betul tercampur merata supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Selanjutnya, ini diaduk-aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian, masak puding coklat menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Memasak puding harus betul-betul sampai mendidih ya teman-teman, supaya nanti pudingnya tidak mudah berair, juga tidak mudah basi. Dan untuk puding coklat ini tidak boleh ditinggal-tinggal, harus terus diaduk seperti ini. Kalau puding coklatnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, lanjut aduk-aduk sebentar. Kemudian ini akan saya biarkan beberapa saat sampai uap panasnya berkurang. Setelah beberapa saat, biasanya di permukaannya ini muncul putih-putih kayak gini teman-teman. Nah, ini diambil karena ini tuh bikin tampilan pudingnya itu jadi kurang cakep. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya mau lebih halus lagi, itu teman-teman bisa saring terlebih dahulu sebelum dituangkan. Untuk cetakannya, saya menggunakan cetakan mawar seperti ini. Ini yang kecil ya teman-teman. Selanjutnya, tuang puding coklat ke dalam cetakan ini sampai penuh. Ini semuanya udah saya tuangkan ke dalam cup. Selanjutnya, biarkan puding hingga betul-betul set. Sambil menunggu puding coklatnya set, selanjutnya siapkan kembali panci. Masukkan 1 sendok teh agar-agar bening. Jadi ini tadi dari 1 saset aku sisakan kurang lebih 1/4 sendok teh ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 saset Nutrijel bening atau plain, ini beratnya 15 gram. 2 saset kopi instan, ini saya pakai white coffee. Kemudian ini saya pakai itu beda varian ya teman-teman, ada yang mocha rose dan juga karamel. Yang penting rasa kopi karena adanya itu ini. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang original juga boleh pakai yang original. Selanjutnya tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini boleh ditambah atau dikurangi sesuai selera. Kemudian aduk supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Kalau sudah tercampur, tambahkan 700 ml air dan 700 ml susu UHT full cream. Kalau misalnya mau pakai susu UHT semua juga boleh. Selanjutnya ini diaduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya masak puding menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Ini airnya itu udah mulai panas ya teman-teman, cuma aku cicipi itu agak kurang manis, jadi di sini aku tambahkan 3 sendok lagi. Nah, untuk teman-teman bisa disesuaikan lagi ya untuk manisnya. Kalau aku cenderung kurang suka makanan yang terlalu manis. Jadi total gulanya itu 9 sendok makan. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, langsung matikan api, kemudian aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Juga buih-buih yang ada di permukaannya ini berkurang ya teman-teman. Untuk cupnya ini saya menggunakan cup berukuran 65 ml ya teman-teman. Kemudian langsung aja kita tuangkan puding kopinya ke dalam cup. Ini dituang setengah lebih, tidak sampai penuh ya teman-teman, seperti ini. Dan ini semuanya sudah aku tuang. Untuk puding kopinya itu juga 28 cup ya teman-teman. Selanjutnya biarkan terlebih dahulu puding kopinya hingga betul-betul set. Ini dibiarkan di suhu ruang. Untuk puding kopinya ini udah set ya teman-teman. Kemudian untuk puding coklatnya ini udah set. Langsung aja ini akan saya keluarkan dari dalam cetakan. Nah, seperti ini. Kemudian langsung diletakkan di dalam cup seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lanjut lakukan hal ini sampai selesai.
Semuanya udah aku masukkan ke dalam cup untuk puding mawarnya. Ini benar-benar cantik banget dan kelihatannya aja udah seger banget ya teman-teman. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan panci, masukkan sisa bubuk agar-agar tadi ya teman-teman. Ini kurang lebih 1/4 sendok teh. Kemudian tambahkan 250 ml air dan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api, lanjut aduk-aduk sampai uap panasnya betul-betul berkurang. Jadi untuk puding bening yang terakhir ini jangan dituang panas-panas ya teman-teman. Karena kalau misalnya nuangnya panas-panas, itu untuk puding coklat juga puding kopinya bisa meleleh. Jadi ini harus betul-betul ditunggu sampai uap panasnya betul-betul hilang. Dan ini untuk puding beningnya udah betul-betul hilang ya teman-teman, hawa panasnya. Sekarang ini mau aku tuangkan. Ini dituang di bagian pinggir dari pudingnya ini ya teman-teman. Ini untuk mengikat puding coklatnya. Jadi nggak usah terlalu banyak. Kemudian supaya rapi, ini dituang dari bagian pinggir-pinggirnya aja. Semuanya udah aku kasih puding beningnya. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set. Ini kita biarkan saja di suhu ruang sampai pudingnya benar-benar set dan dingin ya teman-teman. Baru kemudian diberi tutup. Tujuannya supaya pudingnya tidak mudah berair juga tidak mudah basi. Kalau misalnya sudah betul-betul dingin dan set, baru diberi tutup dan dimasukkan ke dalam kulkas kalau mau dimasukkan ke kulkas ya teman-teman. Kalau mau untuk dijual, sebaiknya kalau misalnya jualnya di pasar seperti itu biarkan saja di suhu ruang. Ini bisa tahan sampai dengan 1 hari. Kalau misalnya nggak habis, baru kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Kalau di kulkas ini bisa 3-4 hari ya teman-teman. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel strawberry. Ini beratnya 15 gram, kemasan besar. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Dan 800 ml air. Untuk warnanya saya menambahkan pewarna merah tua 3 tetes. Selanjutnya aduk hingga tercampur merata. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Lanjut masak puding stroberi menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai mendidih. Setelah puding stroberinya betul-betul mendidih seperti ini, matikan api lalu aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang, juga buih yang ada di permukaan ini berkurang teman-teman. Selanjutnya tuang puding ke dalam cetakan atau loyang. Kemudian biarkan hingga benar-benar set. Kalau puding stroberinya sudah setengah set, lanjut siapkan panci, masukkan 1 saset agar-agar bening. Ini beratnya 7 gram. Kemudian tambahkan 1200 ml air. Lalu ini diaduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya masak puding bening menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau puding beningnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, kecilkan apinya. Lalu masukkan 370 gram kental manis. Ini saya pakai 1 kaleng ya teman-teman. Saya pindahkan ke mangkok terlebih dahulu supaya lebih mudah. Selanjutnya aduk-aduk kembali hingga larut dan kembali mendidih. Tapi nggak perlu sampai bludak-bludak banget ya teman-teman, karena tadi itu emang udah mendidih. Ini udah kembali mendidih ya teman-teman, langsung matikan apinya. Lalu aduk-aduk sampai buih yang ada di permukaan ini berkurang ya teman-teman.
Selanjutnya, biarkan puding susunya ini sampai betul-betul uap panasnya itu berkurang ya. Jadi nggak panas-panas dituang ke dalam cup. Sambil menunggu puding susunya uap panasnya berkurang, ini untuk puding stroberinya tadi udah betul-betul set. Jadi ini mau aku potong-potong. Oh ya teman-teman, aku tuh bener-bener lupa, pas ini udah set, aku baru lihat kalau ternyata fruit acid itu nggak aku masukin. Jadi fruit acid itu penting banget ya teman-teman untuk semua jenis puding buah. Tanpa fruit acid tuh rasanya itu stroberinya itu nggak terlalu berasa. Jadi kayak ngambang gitu rasanya teman-teman. Tapi mudah-mudahan ini tetap enak ya. Fruit acid itu untuk memperkuat rasa dari buahnya. Dan hasilnya itu seperti ini. Untuk cupnya saya menggunakan cup belimbing. Ini volumenya 100 ml ya teman-teman. Selanjutnya, supaya uap panasnya lebih cepat hilang, ini langsung saya tuangkan puding susunya. Ini saya tuang setengah cup lebih ya teman-teman. Kalau puding susunya sudah hangat, kita langsung masukkan untuk puding stroberinya. Jadi ini tuh sambil diaduk. Saat memasukkan puding stroberi ini, jangan kondisinya masih panas ya teman-teman. Memang pastikan benar-benar susunya itu sudah hangat, supaya puding stroberinya itu nggak mencair. Karena kalau misalnya puding susunya masih panas, itu nanti bisa menyebabkan puding stroberinya itu mencair. Jangan lupa diaduk-aduk seperti ini, supaya puding susunya bisa mengikat puding stroberi. Selanjutnya, biarkan puding hingga betul-betul set. Pertama, siapkan panci. Ini saya pakai pancinya lumayan besar ya teman-teman. Kemudian masukkan 2 saset agar rasa coklat. Ini beratnya 22 gram ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan 2 saset agar-agar plain, ini beratnya 7 gram. Dan 4 sendok makan coklat bubuk. Kemudian 600 gram gula pasir. Untuk gula ini disesuaikan saja dengan selera ya teman-teman. Kalau misalnya mau lebih manis boleh ditambah atau boleh juga untuk dikurangi. Selanjutnya ini diaduk hingga betul-betul tercampur merata, supaya nanti pada saat diberi cairan tidak bergumpal. Jadi ini adalah salah satu tipsnya ya teman-teman saat kita membuat puding coklat. Ini harus betul-betul diaduk sampai benar-benar tercampur. Dan setelah tercampur seperti ini, selanjutnya tambahkan 3 liter air atau 3000 ml. Kalau ada selisih atau human error, kemungkinan ini ada kelebihan 200 ml ya teman-teman saat menakar. Selanjutnya ini diaduk-aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Dan terakhir tambahkan 1000 ml susu UHT full cream atau 1 liter. Kalau misalnya teman-teman mau pakai yang coklat juga boleh, atau kalau misalnya mau diganti kental manis juga boleh ya teman-teman. Tinggal kental manisnya ditakar sampai airnya 1 liter, supaya jumlah cairannya ini menjadi 4 liter. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Ini harus terus diaduk-aduk ya teman-teman, dan betul-betul harus sampai mendidih. Saat kita memasak puding harus betul-betul mendidih supaya nanti hasilnya tidak mudah berair juga tidak mudah basi. Saat kita memasak puding coklat seperti ini tidak boleh berhenti-berhenti ngaduknya ya teman-teman. Jadi harus tetap diaduk-aduk seperti ini supaya
bubuk coklatnya itu tidak mengendap di dasar panci. Kemudian ini karena sudah ada susunya, jadi supaya adonan susunya tidak pecah. Karena kalau adonan susunya pecah, nantinya juga rasanya juga itu akan berbeda teman-teman, sama seperti kita memasak santan. Kalau pudingnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, selanjutnya tambahkan 200 gram coklat batang. Ini coklatnya saya pakai merek Diamond. Lalu diaduk-aduk kembali sampai coklatnya larut. Jadi ini diaduk hanya sampai coklatnya larut saja ya teman-teman. Kemudian apinya ini saya sudah pakai api kecil. Kalau coklat batangnya sudah larut seperti ini, selanjutnya matikan api, lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang. Jadi untuk puding ini jangan dituang panas-panas banget ke dalam cup ya teman-teman. Tunggu sampai uap panasnya berkurang, baru kita tuangkan ke dalam cup. Setelah didiamkan beberapa saat, di permukaannya itu ada lapisan seperti ini teman-teman, kayak kulit gitu. Nah ini bisa disaring terlebih dahulu, bisa diambil. Ini gampang banget ngambilnya. Cukup pakai sendok seperti ini aja teman-teman, tuh gampang banget ngambilnya. Karena lapisan ini tuh bikin permukaan pudingnya itu jadi kurang cakep, jadi harus kita singkirkan terlebih dahulu. Ini bisa dimakan ya teman-teman. Kalau aku biasanya setelah beku aku makan karena ini itu enak. Kemudian ini bisa diaduk-aduk kembali. Nah ini uap panasnya sudah berkurang, ini udah bisa kita tuangkan ke dalam cup. Untuk mengemasnya saya menggunakan cup ini, volumenya 50 ml ya teman-teman. Selanjutnya langsung aja kita tuangkan puding coklatnya ke dalam cup. Ini dituang sampai di garisnya aja ya teman-teman. Nah seperti ini. Pudingnya semuanya udah aku masukkan ke dalam cup. Ini pas banget 100 cup ya teman-teman. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang, baru nanti diberi tutup. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset agar-agar plain tanpa rasa tanpa warna. Ini beratnya 7 gram. Kemudian 1 saset Nutrijel plain beratnya 15 gram. Ini kemasan besar. Dan 1400 ml air. Kemudian aduk-aduk sebentar, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya masak menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau puding beningnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, lalu kecilkan apinya, kecil banget ya teman-teman. Selanjutnya ambil 100 ml puding bening. Untuk sisanya ini tambahkan 1 kaleng kental manis. Saya pakai Omela, ini beratnya 370 gram. Ini saya pakai semuanya ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini diaduk-aduk kembali sampai kembali mendidih, tapi nggak perlu sampai bludak-bludak banget. Setelah kental manisnya larut dan mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Kalau uap panasnya sudah sedikit berkurang, lalu ambil 500 ml puding susu. Ini pas 500 ml ya teman-teman. Untuk sisanya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Dan untuk yang 500 ml ini saya tambahkan 1 sendok makan pasta stroberi. Lalu ini diaduk-aduk, aduk sampai pasta stroberinya larut.
Ini sudah larut ya teman-teman. Untuk cetakannya saya menggunakan cetakan mawar kecil seperti ini. Lalu isikan puding stroberinya, ini diisikan sampai garisnya aja ya teman-teman, seperti ini. Semuanya udah saya tuang ke dalam cetakan. Hasilnya itu 28 cetakan ya teman-teman. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Untuk cupnya saya menggunakan cup berukuran 65 ml seperti ini. Dan untuk puding susunya langsung aja dituangkan ke dalam cup. Ini akan saya bagi menjadi 28 cup ya teman-teman. Dan ini udah aku tuang semua puding susunya, aku bagi menjadi 28 cup ya teman-teman. Jadi ini aku tuang tuh segini. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Puding susunya ini udah set, kemudian untuk puding merahnya yang stroberi itu juga udah set. Selanjutnya ini tinggal dikeluarkan dari dalam cetakan seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian langsung saja ini diletakkan di atas puding susunya. Ini semuanya udah aku masukkan ke dalam cup dan ini cantik banget ya teman-teman. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk puding-pudingnya tadi udah beku, ini mau saya cairkan lagi. Kemudian saya tambahkan 50 ml air dan setengah sendok makan gula pasir. Selanjutnya ini dipanaskan, dicairkan menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk seperti ini sampai mencair. Mencair dan mendidih ya teman-teman, karena tadi saya tambahkan 50 ml air. Setelah mencair dan mendidih seperti ini, matikan api, lalu aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Kalau puding beningnya, uap panasnya sudah hilang, selanjutnya puding beningnya dituang ke dalam cup. Ini dituang di bagian pinggir-pinggirnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini dipakai secukupnya ya teman-teman. Aku pakai kurang lebih setengah sendok makan setiap cupnya. Udah aku kasih puding bening, hasilnya 28 cup seperti ini. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set, jangan diberi tutup terlebih dahulu ya teman-teman. Pastikan betul-betul set dan dingin baru diberi tutup.